ini kita akan membahas emiten di sektor farmasi dan juga kesehatan yang telah listing di Bursa Efek Indonesia sejak Desember 2013. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk atau dengan kode emitennya Sido, yang dimana kalau kita lihat sempat melakukan aksi stock split ya di September 2020 dengan rasio 1:2. Nah, lalu seperti apa sih bisnis dari perseroan? Ya, namun sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat pada perdagangan hari ini Sido muncul bergerak stagnan ya, di kala ISG justru hari ini sedang terperosok. Itu masih bertahan di level Rp705 per lembar saham. Harga ini sudah termasuk harga stock split yang telah terjadi di September 2020 dengan saat itu rasionya adalah 1:2. Lalu bagaimana sih dengan bisnis perseroan? Ya, kita langsung lanjut ke bisnis dari perseroan. Ya, kalau kita lihat untuk bisnis dari perseroan, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Untuk bisnisnya kita ketahui Sido muncul ini bergerak di produsen jamu dan juga obat ya. Yang dimana pangsa pasarnya itu terbesar masih ada di Indonesia. Dan untuk saat ini kalau kita lihat untuk dari distribusinya sudah memiliki sekitar 122 jaringan yang ada di Indonesia. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah karyawannya bahkan sudah menyentuh di atas lebih dari 4.500 karyawan. Lalu bagaimana sih dengan jenis produk dari perseroan? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua jenis produk yang ditawarkan dari perseroan, ada herbal dan juga obat. Di mana untuk herbal di sini ada beberapa segmen. Yang pertama yaitu menyediakan jamu tradisional. Di sini ada jamu bersalin, jamu encok, kemudian ada jamu galian, ada jamu gemuk sehat, kemudian bahkan ada jamu sakit perut hingga sakit pinggang nih kalau kita lihat, dan juga lainnya. Kemudian untuk di segmen makanan dan juga minuman, di sini Sido muncul menyajikan ada susu jahe, ada kopi jahe, ada STMJ. Jadi kan kita nggak perlu jauh-jauh nih ke STMJ. Di sini juga Sido muncul sudah menghadirkan STMJ, kemudian ada kunyit asam, ada permen tolak angin hingga ada vitamin C juga nih yang berbentuk RTD. Kemudian kalau kita lihat untuk obat herbalnya yang pastinya sudah sangat familiar, ada tolak angin cair, kemudian juga ada tolak angin care, kemudian juga ada SMAK, ada red ginseng, sari temulawak dan juga lainnya. Bahkan di sini juga perseroan sekarang sudah menyajikan ada suplemen dan juga vitamin, yaitu ada Sido muncul C1000, kemudian ada Kuku Bima Energi, ada Sido muncul vitamin D3, bahkan ada vitamin E juga dan juga Alang Sari dan juga merek lainnya. Kemudian untuk ibu, bayi dan juga anak di sini Sido muncul menyajikan ada tolak angin anak plus madu, ada anak sehat, ada suprasi hingga sehat bersalin. Kemudian untuk obatnya di sini ada OTC, yaitu sekarang mereknya adalah Sido Clean. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja perseroan yang dimana perseroan sebenarnya bukan hanya menjual tolak angin saja, tapi berbagai merek dan juga masing-masing dari fungsinya. Ya, kita lihat di slide selanjutnya kinerja keuangan dari perseroan. Nah, kalau kita lihat untuk kinerja perseroan di sini terjadi peningkatan laba bersih di per Juni 2024 atau per semester 1 2024. Kalau kita lihat laba bersihnya tumbuh 35,79%. Di sini untuk laba bersihnya yaitu per Juni 2024 adalah sebesar, kalau kita lihat di sini 608,49 miliar, naik dibandingkan di Juni 2023 di 448,1 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat kenaikan laba bersihnya memang ditopang atau didorong oleh dari peningkatan penjualan. Penjualan perseroan itu per semester 1 2024 mengalami kenaikan 14,68% menjadi 1,89 triliun rupiah, naik dari 1,65 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari penjualan ini juga ada efisiensi dari beban pokok dikarenakan margin per Juni 2024 tercatat naik, yaitu per Juni naik
58,19%, sedangkan Juni 2023 hanya tercatat 53,06% saja. Nah, lalu kontribusi penjualan dari perseroan ada di segmen mana saja sih? Dan mana yang paling besar kontribusinya? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau kita lihat di sini ada 3 segmen. Yang pertama ada jamu, herbal, dan suplemen. Kemudian ada makanan dan minuman, dan juga ada farmasi. Untuk saat ini memang perseroan kontribusi terbesarnya penjualannya berada di jamu, herbal, dan juga suplemen. Kalau kita lihat kontribusinya paling besar di 61%. Kemudian ada makanan dan minuman di 36%, dan sisanya 3% farmasi. Kalau kita lihat di sini untuk kontribusi per Juni, 2024 yang terbaru di sini jamu, herbal, dan suplemen 59%, kemudian makanan dan minuman 38%, dan juga farmasi masih tetap steady di 3%. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat kontribusi penjualan ekspor karena perseroan sudah mampu mencetak ekspor ke beberapa negara nih kalau kita lihat. Ya, kalau kita lihat di sini ada kontribusi penjualan ekspor dari Sido Muncul. Kalau kita perhatikan dari tahun Covid, tahun 2020, di sini terdapat peningkatan ya. Kita lihat bisa secara diagramnya, 2020 kontribusinya hanya 2,3% saja. Kemudian naik di 2021 3,6%. Kemudian naik lagi di 2022 jadi 3,9%. Kemudian 2023 naik lagi 5,8%, bahkan hanya per semester 1 2024 sudah mencetak di kontribusinya 8%. Kita ketahui Sido Muncul saat ini sudah melakukan ekspor ke beberapa negara, yaitu ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, ada Australia, Korea Selatan, Nigeria, kemudian ada Aljazair juga, ada Hong Kong, bahkan hingga Amerika Serikat. Dan kalau kita perhatikan juga memang pangsa pasarnya terbesar adalah tolak angin. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana sih posisi pasar dari tolak angin saat ini. Ya, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Untuk dari posisi pangsa pasar tolak angin, kita ketahui memang brand terbesar dari Sido Muncul adalah tolak angin. Kalau kita bisa lihat di sini ya, ada tolak angin. Di sini kalau kita perhatikan hingga semester 1 2024 masih tetap konsisten untuk menguasai pasar di level 70%-an. Kemudian ada produk A dan juga produk B yang dimana kalau kita lihat produk A hanya sekitar 20%-an saja, bahkan produk B di bawah 10%. Jadi memang brand dari tolak angin atau untuk obat anti masuk angin, kalau kita perhatikan di sini menurut data dari Nielsen IQ masuk angin liquid RTC, memang tolak angin brandingnya masih lebih besar di pangsa pasar, terutama di pangsa pasar Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan pembagian dividen juga track record dari dividen Sido Muncul? Nah, kalau kita perhatikan di sini memang perseroan ini konsisten ya. Kalau kita lihat dividen payout ratio-nya atau rasio pembayaran dividennya rata-rata di atas 90%. Dan bahkan di tahun buku 2023 membagikan DPR-nya sekitar 97%, di mana untuk per dividennya atau per lembarnya berada di Rp30,6 per lembar saham. Jadi di sini memang perseroan masih konsisten dalam membagikan dividen, meskipun kalau kita lihat di sini tahun 2019-2020 ada Covid, tapi tetap payout rasionya atau DPR-nya masih berada di atas level 90%. Nah, lalu bagaimana dengan prospek bisnis Sido Muncul ke depan? Ya, kalau kita perhatikan untuk Sido Muncul saat ini memang masih tetap optimis untuk mencapai beberapa target bisnisnya. Dan di sini ada 3 inisiatif utama ataupun juga target-target ekspansi dari Sido Muncul. Yang pertama dari pasar domestik. Untuk dari pasar domestik sendiri, di mana Sido Muncul terus meningkatkan kualitas saluran distribusi, terutama di outletnya, kemudian juga meningkatkan sama memperluas penetrasi produk baru, seperti nantinya ada tolak angin untuk batuk, kemudian SMAK,
Alangsari Cool RTD. Kemudian di sini juga ada penguatan dari media sosial nih untuk mendukung kesadaran produk dan juga merek dari Sido Muncul sendiri. Untuk di pasar internasional, di sini juga ada 3 langkah dari perseroan. Yang pertama, memperkuat kesadaran dan distribusi produk terutama di beberapa negara yang menjadi fokus. Kemudian ada ekspansi juga nanti di negara-negara baru, dan di sini yang pertama nantinya ada Vietnam di semester 2 2024. Kemudian juga ada pengenalan produk baru ke pasar internasional atau ekspor, yaitu nanti berupa permen tolak angin. Kemudian untuk pengelolaan beban di sini secara kinerja perseroan, di sini perseroan akan memantau aktivitas belanja iklan terutama dan juga promosi untuk meningkatkan kinerja penjualan perseroan. Dan juga di sini perseroan meningkatkan produktivitas karyawan kan ya, otomatis karena kalau kita lihat karyawan juga berkontribusi besar terhadap perseroan dan mengurangi rasio beban tetap utamanya. Ya, kita bisa lihat sendiri di mana tadi kinerja perseroan masih cukup baik, labanya meningkat didorong dari penjualan yang meningkat, kemudian ada efisiensi beban-beban yang memang mendorong marginnya juga meningkat. Bahkan prospek bisnisnya kalau kita lihat akan melakukan ekspansi terutama dari pasar domestik dan juga internasional untuk mendistribusikan lebih luas lagi produk-produk dari tolak angin dan juga lainnya terutama di produk herbal dan juga obat.